Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para penonton selalu dirahmati Allah, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, ditambah ilmunya, dan dihindarkan daripada segala musibah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Warrabi'u qiraatil Fatihah. Yang keempat rukun salat itu adalah membaca Al-Fatihah, yaitu membaca Alhamdulillah sampai akhir. Au badluha, atau gantinya Al-Fatihah, liman la yahfuzu, liman la yahfizuha fardan kanatis salatu au naflan, yaitu mengganti Al-Fatihah bagi orang yang tidak menghafal Al-Fatihah, yaitu bagi orang yang tidak hafal Al-Fatihah boleh diganti dengan yang lain, baik itu pada salat fardu ataupun salat sunnah. Jadi Al-Fatihah itu adalah rukun dalam salat. Kalau Al-Fatihahnya tidak dibaca, maka salat kita tidak sah karena ketinggalan rukun. Kalau kita tidak hafal Al-Fatihah, maka boleh diganti dengan yang lain, yaitu sebanyak ayat Al-Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatum minha kamilatun. Dan Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat dari Al-Fatihah yang sempurna. Jadi Bismillahirrahmanirrahim adalah menyempurnakan ayat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu 7 ayat, 7 ayatnya dengan Bismillah, gitu. Jadi menurut mazhab Asy-Syafi'i, kalau baca Al-Fatihah dalam sholat, baik di luar sholat, kalau tidak pakai Bismillah, maka ayat Al-Fatihahnya tidak cukup. Kalau dalam sholat, kalau tidak dibaca Al-Fatihah, maka Al-Fatihahnya tidak sah. Tidak sah Al-Fatihah, maka sholatnya juga tidak sah. Waman asqata minal fatihati harfan, dan siapa yang menggugurkan daripada Al-Fatihah akan satu huruf, maksudnya ditinggalkan satu huruf. Asqata berarti menggugurkan, disengaja gitu, sengaja ditinggalkan satu huruf. Au tasdidatan, atau tasdiknya ditinggalkan. Au abdala harfan, atau menukali hurufnya Al-Fatihah akan huruf minha, akan huruf daripadanya Al-Fatihah, yaitu mengganti, menukali huruf Al-Fatihah dengan huruf yang lain. Seperti apa? Umpamanya dot dibaca da, itu kan mengganti huruf namanya, tapi disengaja. Maka Al-Fatihahnya itu batal.
tidak sah Al-Fatihahnya. Tapi karena itu kemampuannya itu boleh. Karena kemampuannya sedemikian. Dia tidak ahli qiraah. Makhrijul hurufnya dia enggak ngerti. Tajwid enggak ngerti umpamanya. Yang ada di sana hanya itu yang bisa jadi imam. Maka itu boleh itu. Tapi kalau ada yang lebih fasih bacaannya daripada itu, maka itu yang baik jadi imam. Jadi kalau kita sholat munfarid umpamanya Al-Fatihah kita tidak beres, tapi seperti itu kemampuan kita, maka sholat kita sah, Al-Fatihah kita sah. Tapi jangan memadai seperti demikian, mencukupkan seperti demikian gitu. Disinilah kesalahan kita, mencukupkan ilmu. Disinilah kesalahan kita. Maka kita hukumnya berdosa gitu. Jadi sholat kita sah, tapi kita berdosa. Gitu. Al-Fatihah kita sah, tapi kita berdosa. Kenapa? Karena kita tidak mau mempelajarinya. Lam tasih qiraatuhu wala salatuhu in ta'ammada wa illa wajaba alaihi i'adatul qiraati. Jadi menggugurkan satu huruf Al-Fatihah, meninggalkan tasdid, menukalkan huruf Al-Fatihah, maka Al-Fatihah kita tidak sah dan sholat kita juga tidak sah. Jika kita menyengaja inta'ammada, jika dia itu menyengaja, wa illa, dan jika dia tidak sengaja, wajaba alaihi i'adatul qiraati, maka wajiblah mengulangi bacaan Al-Fatihahnya. Jika dia tidak sengaja, umpamanya dia itu bisa baca dot, umpamanya dia itu bisa baca to besar, dia tahu huruf besar dan huruf kecil, maka dia baca ihdinas siratal mustaqim. Tapi dia baca ihdinas siratal mustaqim. Berarti huruf to dengan huruf ta dia ganti dengan, dia baca dengan huruf ta. Tapi dia tidak sengaja dan dia tahu wah itu salah, maka dia ulang kembali. Maka bersihkan, maka ulangi ihdinas siratal mustaqim. Nah, diulangi kembali, dibersihkan gitu. Wajaba tartibuha bi ayyakra'a ayataha ala nazbihal ma'rufi. Dan wajiblah tartibnya Al-Fatihah dengan bahwa membaca ya seseorang akan ayatnya Al-Fatihah atas nazamnya Al-Fatihah yang dikenal. Jadi tartib Al-Fatihah, ya ayat yang pertama, ayat kedua, ayat ketiga, jadi berurutan. Jangan terbalik. Sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, lalu kita baca Maliki Yaumiddin, kemudian kemudian Alhamdulillahirabbil alamin,
Itu terbalik namanya. Atau Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu terbalik. Nah, itu enggak tertib itu namanya. Jadi ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga sampai ayat ketujuh berurutan. Nah, itu maksudnya tertib ya, atas nazamnya yang dikenal. Jadi kelamaan ya. Insya Allah video berikutnya dilanjutkan.